Selamat pagi sahabat yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita mengawali aktivitas pada hari ini dengan bersaat teduh di dalam doa pagi bersama Bapak Franky Octavianus Nugroho. Sahabat terkasih, mari kita mengawali doa pagi ini dengan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk penyertaan dan perlindungan-Mu sepanjang malam istirahat kami. Dan pagi hari ini dengan kesegaran baru, kami ingin memulainya dengan firman-Mu. Karena itu kami mohon Roh Kudus yang memampukan kami untuk mengerti firman-Mu dan memampukan pula untuk menghidupinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat terkasih, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama menyanyikan lagu dari NKB 116 atau 116 yang berjudul Siapa yang Berpegang. Lagu yang mengingatkan kita bahwa kita harus senantiasa percaya dan berpegang pada sabdanya. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakar, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan mau berperan dalamnya. Dia selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh, betapa senang hidup dalam terang, beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Sahabat, bacaan kita pada pagi hari ini
Kita ambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 45 sampai 52. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu, mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Demikianlah firman Tuhan, diberkati setiap kita yang merenungkan dan menghidupinya. Sahabat yang terkasih, bagian firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa. Senada dengan apa yang disampaikan dalam renungan doa pagi seminggu yang lalu. Namun jika kita amati di sini, kita mendapatkan bahwa Tuhan Yesus tidak sedang bersama dengan mereka. Kalau yang lalu Tuhan Yesus ada di dalam perahu namun tidur ya, di tengah badai yang mengamuk. Saat ini murid-muridnya disuruh pergi naik perahu sendiri, naik kapal sendiri. Tuhan Yesus berdoa di darat, lalu ketika dia melihat murid-muridnya kesulitan, maka Tuhan Yesus mendatangi mereka dengan berjalan di atas air. Suatu hal yang luar biasa dalam pemandangan murid-murid. Mereka tidak pernah tahu ada manusia yang dapat berjalan di atas air. Sehingga mereka mengira itu hantu. Karena memang pada waktu itu ada banyak kepercayaan di sekitar mereka bahwa ada banyak hantu di malam hari di danau. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Tuhan Yesus masuk ke dalam perahu itu tanpa memberikan perintah kepada badai. Lalu badai itu tenang. Di sini kita melihat murid-murid diajarkan bahwa Tuhan Yesus memang adalah sungguh bukan hanya satu sisi dia memang manusia, tetapi di sisi yang lain dia adalah Allah. Sehingga tanpa memberikan perintah pun di hadapan murid-murid, ketika Tuhan Yesus masuk hadir bersama mereka, badai itu menjadi tenang. Namun sayang sekali kita temukan di situ dalam bacaan ayat tadi, mereka masih belum paham. Mereka terkejut, mereka bingung siapa sang guru itu. Dan yang mengherankan adalah bahwa mereka sudah mengalami berbagai peristiwa bersama dengan Tuhan Yesus. Bukan cuman sebagaimana yang minggu lalu kita dengarkan renungan bahwa Tuhan Yesus dapat mengatasi badai, memerintahkan untuk tenang, tapi juga membuat mukjizat-mukjizat lain, termasuk juga membuat mukjizat memberikan makan lebih dari 5.000 orang. Tapi murid-muridnya masih belum paham. Pertanyaan bagi kita, sudah berapa lama kita menjadi Kristen? Sejauh mana pemahaman dan pengenalan kita akan Tuhan Yesus? Ketika kita menjalani hidup yang tidak mudah,
Apakah kita senantiasa mengandalkan Dia? Tetapi juga ada satu pertanyaan penting. Apakah kita hanya mengikut sertakan Dia jika kita membutuhkan? Mari sahabat terkasih, hadirkan Tuhan Yesus Kristus dalam hidupmu. Bukan saja ketika engkau merasa butuh, tetapi milikilah relasi yang karib, yang erat, yang intim. Sertakan Dia dalam seluruh bagian hidupmu. Namun juga ketika engkau memiliki pergumulan-pergumulan badai hidup, jangan pernah andalkan yang lain. Andalkan Tuhan Yesus, karena Dia hadir di dalam hidupmu. Kiranya renungan singkat ini membawa kita semangat untuk semakin mengenal Dia, namun juga diteguhkan. Tetap percaya Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita dan senantiasa dapat kita andalkan. Amin. Sahabat, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang senantiasa berkenan hadir dalam hidup kami. Dan kiranya firman Tuhan yang baru saja kami dengarkan dapat membawa kami untuk semakin menghargai kehadiran-Mu dalam hidup kami. Kami datang kepadamu hari demi hari, waktu demi waktu, bukan hanya ketika kami membutuhkan, tetapi sungguh kami ingin bergaul karib dengan Tuhan. Namun ketika kami menjalani badai hidup, kiranya kami juga tidak mengandalkan yang lain, orang lain, atau bahkan lebih mengerikan kuasa lain. Bahkan mungkin mengandalkan kekuatan diri kami sendiri. Kami mau letakkan semua itu Tuhan di bawah kaki-Mu. Oleh sebab itu kami mau, ketika kami menjalani hidup dan ada badai hidup, apapun bentuknya, kiranya kami dapat senantiasa pertama-tama ingat Tuhan dan senantiasa mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami akan masuk dalam hidup ini, dalam kegiatan kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan yang menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.